Bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar perdana untuk Kombel UPTD SD Negeri 6 Riau Silip dengan tema pemanfaatan media pembelajaran interaktif dengan Canva dan presentasi menarik menggunakan aplikasi Prezi yang dilaksanakan pada hari ini yaitu Kamis 7 November 2024. Kami doakan semoga Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Novika Imbarwati. Saya bertugas di UPTD SD Negeri 6 Riau Silip. Pada webinar kali ini, saya akan memandu Bapak Ibu Guru selama 120 menit ke depan sebagai host sekaligus moderator pada kegiatan webinar ini. Kami infokan kepada Bapak Ibu Guru semuanya bahwa untuk grup WA khusus peserta webinar pada hari ini sudah ada. Jadi Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan grup WA-nya, silakan lihat di kolom chat ya, nanti akan dibagikan oleh tim kami. Kemudian kami sampaikan juga pada Komunitas Belajar UPTD SD Negeri 6 Riau Silip saat ini sudah terdaftar di PMM. Untuk Bapak Ibu guru hebat sekalian, kalau mau misalkan join atau mengikuti kombel kami, dapat men-scan barcode yang telah ditampilkan di layar. Bapak Ibu semuanya, untuk mencari kombel UPTD SD Negeri 6 Riau Silip, jika tidak bisa menggunakan scan barcode, Bapak Ibu bisa mengetik secara manual di kombel pada PMM dengan nama UPTD SD Negeri 6 Riau Silip. Karena nanti kegiatan webinar yang akan dilaksanakan dapat Bapak Ibu ketahui dengan melihat kombel kami yang ada di PMN. Selanjutnya kami promosikan lagi akun media sosial sekolah kami. Di sini kami mempunyai 4 akun media sosial. Yang pertama, kami mempunyai akun media sosial Facebook, di mana akun media sosial Facebook kami bernama UPTD Sedanam Riau Silip. Kalau Bapak Ibu pengen bergabung, boleh di-scan barcode yang di-share oleh tim kami. Akun media sosial yang kedua yang kami miliki yaitu Instagram. Pada kolom pencarian, nanti Bapak Ibu bisa mengetik SDN 6 Riau Silip dengan huruf kecil semua ya, tanpa spasi. Tapi kalau misalkan pengen cepat atau pengen mudah, boleh di-scan barcode-nya, nanti akan di-share di kolom chat oleh tim kami. Akun media sosial kami yang ketiga yaitu TikTok. Akun media sosial kami yang ketiga ini bernama @sdn_riausilip. Jadi Bapak Ibu boleh memfollow, like, mengkomen atau men-share apa saja mengenai dunia pendidikan di akun TikTok kami. Terakhir, kami juga merambah ke dunia media sosial yaitu YouTube.
di mana channel YouTube kami ini bernama UPTD SD Negeri 6 Riau Silip, ya. Eh, Dapat dilihat, mungkin Bapak operator bisa lihat barcode scan YouTube-nya. Oke, sudah. Ini ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan mengalami kesulitan, bisa diketik aja UPTD SD Negeri 6 Riau Silir. Eh, Kami minta tolong, misalkan menyukai postingan dari kami, Bapak Ibu bisa mensubscribe, like, komen, dan share YouTube kami ke grup yang lain. Kami himbau juga, silakan Bapak Ibu berkunjung ke media-media sosial yang dimiliki UPTD SD Negeri 6 Riau Silip. Terima kasih. Bapak Ibu guru yang berbahagia, agar kegiatan webinar kita ini semarak, kami mengharapkan untuk Bapak Ibu guru menyalakan virtual background-nya yang akan dibagikan oleh tim kami pada kolom chat. Selanjutnya, Bapak Ibu juga bisa mengisi link pendaftaran agar aktivitas yang kita lakukan pada hari ini terekam oleh tim kami. Link pendaftarannya juga ada dua. Pertama, Bapak Ibu bisa mendaftarkan klik di PMM, atau Bapak Ibu bisa mengklik link yang sudah di-share oleh tim kami. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, sebelum kegiatan webinar dilaksanakan, saya ingin membuat kesepakatan bersama dengan Bapak Ibu mengenai jalannya webinar pada hari ini. Untuk itu, Bapak Ibu ya, kita sepakat untuk kegiatan webinar ini kita menggunakan pakaian yang rapi. Yang kedua, eh, kesepakatan kedua yaitu satu orang berbicara, yang lain mendengarkan. Artinya kita hormati ketika teman berbagi dan keynote speaker berbicara ketika menyampaikan materinya. Semoga dengan kesepakatan ini kita dapat berkomitmen ya, sehingga webinar kita dapat berlangsung dengan tertib dan lancar. Eh, Berikutnya juga kami sampaikan link refleksi dan evaluasi akan dibagikan di akhir sesi oleh tim kami. Link refleksi dan evaluasi daftar hadir atau presensi Bapak Ibu sekalian pada hari ini, kami minta tolong diisi ya Bapak Ibu, karena ini berkaitan dengan terbitnya sertifikat nanti. Dan saya ingin mengingatkan juga, jika Bapak Ibu mengalami kendala sinyal dalam mengikuti kegiatan webinar pada hari ini menggunakan Zoom, Bapak Ibu bisa mengaksesnya pada streaming YouTube UPTD SD Negeri 6 Riau Sini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai webinar pada hari ini, saya ingin mengecek kehadiran dari keynote speaker dan teman berbagi kita. Untuk keynote speakernya Bapak Haryadi, apakah di sini sudah hadir? Ya, Alhamdulillah. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih Pak atas kesediaannya untuk mengisi sedikit materi mengenai webinar pada hari ini. Baiklah, selanjutnya untuk pemateri atau teman berbagi pertama, Ibu Yola Liani Iwangga. Kami ingin mengecek kehadirannya. Apakah Ibu Yola sudah hadir hari ini? Sudah Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baiklah, terima kasih Ibu Yola. Selanjutnya, teman berbagi kita yang kedua, yaitu Bapak Gilang Aditya SPD.
Hadir Bu, selamat siang Bu Ka. Siang. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baiknya Bapak Ibu, nampaknya pengisi materi kita pada webinar kali ini sudah hadir semua. Dengan demikian webinar ini dapat kita langsungkan. Ke pasar pagi membeli daun salam. Tak lupa juga membeli sepatu. Cakep. Bapak Ibu, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Guru hebat, salam dan sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Haryadi MPD, selaku keynote speaker pada webinar kali ini, sekaligus Ketua PGRI Kabupaten Bangka. Yang saya hormati Ibu Yola Liani Iwangga dan Bapak Gilang Aditya, SPD, selaku teman berbagi kita pada webinar kali ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan dan saya banggakan Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung pada webinar yang dilaksanakan oleh komunitas belajar UPTD SD Negeri 6 Riau Silip dengan tema pemanfaatan media pembelajaran interaktif dengan Canva dan presentasi menarik menggunakan Prezi. Baik yang berada di ruang Zoom maupun menggunakan streaming YouTube. Bapak Ibu guru yang berbahagia, sebelum kita memulai webinar pada hari ini, baiknya sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu untuk menguatkan kecintaan kita kepada tanah air. Marilah kita mengambil sikap hikmat untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Pak peserta webinar, kami minta audio atau speakernya dimatikan ya, agar kita dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Baiklah Bapak Ibu, kita menuju acara selanjutnya, yaitu doa agar pertemuan atau kegiatan kita pada hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sejenak kita berdoa, menundukkan kepala, menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa tidak pernah selesai.
Selanjutnya yaitu sambutan dari keynote speaker kita, yaitu Bapak Haryadi MPD selaku Ketua PGRI Kabupaten Bangka sekaligus pengawas pada UPTD SD Negeri 6 Riau Silip. Sebelum Pak Haryadi memberikan sambutannya, izinkan saya dulu memperkenalkan CV dari beliau. Namanya Bapak Haryadi lahir di Palembang pada 17 Juni tahun 1972, bertempat tinggal di lingkungan Ake, Sinarjaya, Jelutung, Sungai Liat. Untuk pendidikan sendiri, SD-nya ditempuh pada SDN 87 Palembang, SMP Negeri 7 Palembang, SMA Negeri 8 Palembang, dan untuk S1 sarjananya pada FKIP Unsri Prodi Pendidikan Matematika. Sedangkan untuk S2-nya ditempuh pada Pasca Sarjana UHAMKA Jakarta, Magister Administrasi Pendidikan. Untuk riwayat pekerjaan beliau pernah menjadi guru SMP Negeri 2 Sungai Selan, guru SMP Negeri 2 Mendo Barat, guru SMP Negeri 1 Bakam. Sedangkan untuk kepala sekolah pada SMP Negeri 4 Mendo Barat, SMP Negeri 6 Sungai Liat, SMP Negeri 1 Riau Silip, dan sekarang kebetulan beliau menjadi pengawas pada UPTD SD Negeri 6 Riau Silip. Kepada Bapak Haryadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kepala UPTD SD Negeri 6 Riau Silip beserta Bapak Ibu guru serta peserta dari webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita bisa ketemu dalam kesempatan ini meskipun melalui Zoom, tidak bertatap muka langsung. Dan juga tidak lupa salam dan salawat kita ucapkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, kami mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu telah ikut aktif dalam kegiatan kita kali ini. Ya, jadi pertama saya mengapresiasi sekali, saya selaku pengawas satuan UPTD SD 6 Riau Silip mengapresiasi sekali bahwa Kombel untuk SD ini sudah berjalan dengan baik ya. Dengan salah satu kegiatannya adalah webinar yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Yang dalam hal ini ya melalui PMM ya. Jadi Bapak Ibu semuanya peserta ini mudah-mudahan menjadi inspirasi ya, menjadi catatan kita, menjadi cita-cita atau keinginan kita semua untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Itu saya selaku pengawas satuan. Kemudian seperti yang disampaikan tadi bahwa saya juga selaku Ketua PGRI Kabupaten Bangka. Jadi Kabupaten Bangka memang mewadai atau strukturnya di atas dari pengurus-pengurus cabang. Nah, maka siapapun di dalam peserta ini kalau seandainya terlibat dalam kepengurusan, maka harapannya kita dorong guru-guru hebat untuk aktif atau kita mensukseskan
dari setiap kegiatan. Karena ini adalah wadah kita untuk meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan bisa menjadi silaturahim kita, meskipun pada kesempatan ini secara tidak langsung atau dalam istilahnya itu di dunia maya, tetapi minimal kita saling bisa berkenalan, saling mengenal satu sama lain pada kesempatan ini. Ya mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu secara langsung. Nah, ketika di sini mungkin kita tidak utuh ya, karena kita lihat muka saja. Tapi mudah-mudahan salah satu kita bisa ketemu dan mengenal. Sehingga kalau seandainya di Kabupaten Bangka, ya mudah-mudahan ikut terlibat dalam kepengurusan sehingga nanti kita ketika akan melaksanakan konferensi bisa ketemu langsung. Itu. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini tema dari kegiatan kita ini adalah pemanfaatan Canva untuk media pembelajaran sekaligus pemanfaatkan 3Z dalam presentasi ya. Nah, kalau dalam presentasi yang kita familiar kan misalnya PowerPoint atau PPT. Ini ada yang lain ya. Jadi ini sebagai inspirasi ya. Karena pemanfaatan media di dalam proses belajar mengajar kita itu memang didorong karena teknologi sudah sedemikian majunya sehingga anak-anak kita, siswa, peserta didik, keinginan atau gaya belajar, kemudian keinginan belajar atau macam-macam belajar lainnya, itu memang harus kita eksplor terus, kita update, harus kita terus kembangkan atau kita asesmen. Nah, kalau dalam kurikulum Merdeka sekarang kan namanya asesmen belajar. Jadi kita harus mengetahui gaya belajar siswa, tipe belajar anak, tipe belajar siswa, bagaimana. Sehingga kita benar-benar efektif dalam menyampaikan apapun yang kita sampaikan, baik itu materi pembelajaran maupun karakter-karakter siswa, adab, etika, dan lain sebagainya. Sehingga kita dunia pendidikan khususnya kalau misalkan undang-undang dan menjelaskan kehidupan bangsa itu bisa tercapai. Nah, itu semuanya menjadi tanggung jawab atau menjadi tanggung jawab lah kegiatan kita sebagai pendidik atau guru. Tuh. Jadi saya apresiasi sekali terutama kepada Ibu Yola dan Pak Gilang ya nanti yang akan jadi narasumber untuk selalu menginspirasi dan selalu mengupdate atau meningkatkan kompetensinya sehingga kedepannya kita benar-benar dapat mencapai amanat undang-undang tadi ya, minimal ke anak-anak didik kita sehingga mereka tidak bosan dalam belajar ya, dalam belajar. Kemudian ya karena tantangan kita sekarang anak-anak banyak godaan, banyak cobaan terhadap anak-anak kita peserta didik melalui media-media sosial seperti ini. Bagaimana gempuran-gempuran media, game-game, itu semuanya menggoda. Sehingga mereka kalau tidak kita update, mereka akan menjadi bosan atau menjadi kegiatan ke sekolah itu benar-benar yang tidak menyenangkan. Nah, dengan menggunakan media ini, mudah-mudahan kegiatan anak kita di sekolah itu bisa menyenangkan.
Ya, eh itu dari saya. Jadi mudah-mudahan silakan nanti Bapak Ibu semuanya mengeksplor kegiatan kita ini eh, dalam media pembelajaran. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah dan kurang berkenan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya nyatakan resmi dibuka. Demikian, Alhamdulillah. terima kasih. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haryadi atas sambutan dan pembukaan webinar pada hari ini. Arahan yang Bapak berikan kepada kami sangat bermanfaat. Baiklah Bapak Ibu, kita masuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh teman berbagi kita, yaitu yang pertama Ibu Yola Liani Iwangga. Sebelum saya membaca, beliau menyampaikan materinya, saya akan membacakan profil dari Ibu Yola Liani Iwangga sendiri. Ibu Yola Liani Iwangga lahir di Sungai Liat pada tanggal 22 Februari tahun 1997, bertempat tinggal di Jalan Kartini Dalam, lingkungan Sidodadi, Kampung Jawa, Sungai Liat. Beliau statusnya sudah menikah. Untuk pendidikannya ditempuh pada TK SKB Sungai Liat, UPTD SD Negeri 4 Sungai Liat, pendidikan menengahnya di SMP Negeri 2 Sungai Liat, dan SMA Negeri 1 Sungai Liat. Untuk gelar sarjana S1-nya ditempuh pada pendidikan guru sekolah dasar pada Universitas Pakuan Bogor. Ibu Yola siap untuk memaparkan materinya? Insya Allah siap, Bu. Alhamdulillah. Eh, Ke kebun memetik mangga. Mangga enak dibuat asinan. Kepada Ibu Yola Liani Iwangga, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Novika Imbarwati sudah memberi saya kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman hari ini. Baik, saya langsung mohon izin ya Bapak Ibu untuk memaparkan materi saya. Saya izin share screen. Baik, Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah muncul? Sudah, Ibu. Sudah. Ya, baik. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, aplikasi apa yang biasa Bapak dan Ibu gunakan saat presentasi? Ada yang mau menjawab? Aplikasi Canva yang juga, Bu. Bapak Ibu biasa gunakan saat presentasi? Canva, Bu. Pakai Canva juga biasanya. Oke, pakai PPT Canva. juga. Ada yang lain lagi? PPT. Selain Canva? Kadang Editing PowerPoint, video. Bu. Apa Bapak Ibu? Pakai Quizzes, PowerPoint. PowerPoint. Terus Iya, ada kalau lagi sinyal selain nggak ada itu? itu. Oh ya, umumnya kita semua presentasi banyak menggunakan aplikasi Canva, PowerPoint yang sudah disediakan Microsoft, dan Quizzes ya. Aplikasi selain yang tiga tadi, ada aplikasi lain yang bisa digunakan untuk presentasi, yaitu Prezi. Prezi ini yang saya gunakan sekarang ya Bapak Ibu. Bentar. Maaf. Oke.
Apa itu Prezi? Prezi adalah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Prezi juga ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari Prezi. Yang pertama, tampilan tema yang lebih bervariasi dibandingkan dengan PowerPoint. Yang kedua, lebih simpel dalam hal pembuatan animasi. Yang ketiga, memiliki alternatif grafik, bagan, dan layout yang memungkinkan kita untuk membuat presentasi lebih cepat. Yang keempat, bisa menggunakan background. Baik, tadi sudah saya paparkan tentang kelebihan Prezi. Prezi juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari Prezi, yang pertama, software ini relatif baru dikembangkan sehingga tidak semua orang terbiasa menggunakannya. Perlu waktu dan tenaga untuk mempelajarinya. Yang kedua, penggunaannya membutuhkan koneksi internet. Yang ketiga, beberapa fitur berbayar. Baik, kesimpulan tentang Prezi hari ini yang saya paparkan tadi, Prezi adalah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Prezi menjadi unggul karena program ini menggunakan zooming interface atau ZUI yang memungkinkan user Prezi bisa memperkecil dan memperbesar tampilan media presentasi. Terima kasih. Maaf. Baik, tadi saya sudah memaparkan tentang Prezi ya. Itu tadi materinya. Tidak afdol kalau kita tidak langsung mempraktekkan bagaimana cara menggunakan Prezinya ya, Bapak Ibu. Pertama-tama, kalau Bapak Ibu belum membuat atau belum punya akun Prezi, bentar. Yuk, ayo ini berarti gini dulu. Bentar Bapak Ibu. Ayo ngitung yang berarti gini. Nah, ini aplikasinya. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu belum mempunyai akun Prezi, Bapak Ibu bisa daftar terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa ke bawah, scroll ke bawah. Di sini ada pilihan Prezi is Smart for Education. Nah, kalau ini for Education bisa digunakan untuk mendaftar menggunakan akun ID belajar kita. Di sini ada pilihannya for student dan for educator. Kalau kita untuk anak-anak atau mahasiswa bisa menggunakan for student. Kalau untuk ibu guru, bapak guru, dan dosen bisa menggunakan for educator. Klik saja for educator, langsung Bapak Ibu klik login. Setelah Bapak Ibu login, karena ini sedang loading ya, Bapak Ibu login, nanti Bapak Ibu klik sync up. Nah, di sync up ini Bapak Ibu bisa mendaftar di sini menggunakan nama pertamanya, nama belakang, email ID belajar Bapak Ibu, password atau kata sandi. Kalau occupation ini Bapak Ibu pilih yang edukator karena kita seorang guru dan departemennya elementary or primary. Karena elementary or primary ini untuk anak sekolah dasar. Kalau Bapak Ibu mau membuat yang bagian SMP, SMA juga bisa. Tinggal pilih middle, high school, dan yang lain-lain. Lalu, sebentar Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mendaftar, tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada icon, presentation, video, dan infografik. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan untuk presentasi, Bapak Ibu klik presentasi.
Maaf, tadi keluar. Bentar ya, Bapak Ibu. Lagi. Nah, di sini setelah kita klik presentasi atau presentation akan muncul template yang bisa kita pilih ya Bapak Ibu. Kalau template-nya tidak ada tulisan use with AI, itu berarti itu gratis. Kalau ada tulisan use with AI berarti itu berbayar. Tapi banyak template yang bisa kita gunakan secara gratis. Contohnya seperti ini. Kita bebas memilih yang mana saja ya. Misalnya seperti ini. Kita klik, lalu use this template atau gunakan template ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pilihan public dan private. Bapak Ibu bisa memilih public. Kalau Bapak Ibu mau memilih private juga bisa, tapi ini berbayar ya kalau private. Jadi kalau mau yang gratis, pilih yang public, lalu klik continue atau lanjutkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu menu-menu yang ada di atas ini. Yang ada tulisan style, frame, text, media, shape, story block, dan more. Yang pertama, style. Untuk style, di bagian style Bapak Ibu bisa mengganti background, mengganti warna, dan mengganti tipe tulisan. Contohnya, kita akan mengganti background. Backgroundnya bisa kita ganti dengan warna pink, warna biru, atau warna hijau. Kalau Bapak Ibu mau kembali tadi seperti tadi polos, bisa juga seperti ini. Lalu saya lanjutkan frame. Frame ini untuk menambahkan bingkai. Bingkainya bisa diklik di mana saja. Nah, nanti muncul seperti ini. Bingkai ini untuk uh, menam bukan untuk judul, bisa untuk judul pada halaman seperti ini. Nah, bisa digunakan seperti ini. Lalu di sini ada teks. Teks itu untuk kita menulis dan di sini ada banyak pilihan tulisannya, ukurannya mau kita bold atau kita tambah tulisannya rata kiri kanan dan juga bisa mencantumkan link di sini Bapak Ibu. Lanjutnya di sini ada media. Nah, media kita bisa memasukkan gambar, video, GIF, stiker, audio, chart, PowerPoint, dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu mau masukkan gambar, di sini ada pilihan gambar yang gratis dari Prezi. Kalau Bapak Ibu di laptop punya gambar tersendiri, Bapak Ibu boleh pilih upload. Nah, nanti upload from komputer. Nah, Bapak Ibu bisa pilih gambar yang sudah ada di komputer Bapak Ibu atau laptop Bapak Ibu. Selanjutnya shape. Shape ini bisa digunakan untuk menambah bentuk atau perintilan yang untuk di PowerPoint atau Prezi kita. Misalnya kita klik circle.
Nah, ini nanti dia bisa berbentuk lingkaran seperti ini dan bisa kita edit. Warnanya mau kita ganti menjadi warna ungu, bisa. Mau kita perbesar lagi juga bisa. Seperti ini. Ya. Selanjutnya, story block. Story block ini untuk membuat tampilan presentasi lebih menarik. Jadi, di sini kan ada pilihan seperti awan, bagan-bagan, tabel, atau lingkaran, dan lain-lainnya. Bapak Ibu bisa memilih dan ini bisa digunakan secara gratis. Lalu selanjutnya, dalam menu more, di sini ada planet topik yang pertama. Planet topik ini bisa kita gunakan untuk membuat kata kunci dari materi kita. Nah, seperti ini. Ini bagian dari planet topik. Lalu selanjutnya ada page topik. Page topik ini untuk menambahkan halaman baru pada kolom presentasi kita jika Bapak Ibu rasa kolomnya kurang. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkannya di sini. Nah, sini nanti bisa. Lalu selanjutnya kita juga bisa melakukan kolaborasi bersama teman kita. Ya Bapak Ibu. Prezi juga bisa digunakan bersama teman-teman kita yang lain, bukan cuma kita sendiri, tapi teman-teman kita juga bisa menggunakan Prezi ini. Jadi nanti dibuka linknya dan kita nanti edit di bagian Prezi kita atau di bagian project. Lalu selanjutnya yang tanda mata. Tanda mata ini untuk preview, melihat apakah sudah bagus, sudah pas presentasi kita. Kalau Bapak Ibu rasa belum pas, Bapak Ibu bisa mengedit kembali. Lalu present. Present ini ada pilihannya start presentation. Nah, ini untuk memulai presentasi. Seperti ini. Lalu saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuatnya. Pertama, klik saja di yang bagian ini, yang di tengah-tengah besar ini. Klik misalnya, Bapak Ibu mau mengetik tentang platform Merdeka Mengajar. Lalu kita lihat di bagian kiri layar ada kayak halaman gitu untuk kita melihat Prezi ini mengarahnya kemana dulu terlebih dahulu. Kalau arahnya ke sini berarti kita edit di sini. Misalnya implementasi kurikulum Merdeka dan seterusnya. Hasil akhirnya bisa kita lihat di bagian all project. Tidak usah kita simpan karena ini akan tersimpan secara otomatis di dalam all project. Nah, dia akan tersimpan otomatis di all project apabila mau menyimpan presentasi kita harus membayar kepada Prezi. Untuk besarannya sekitar $4. Saya kurang tahu $4 berapa.
eh, se- mungkin sekitar $1 15.000 ya Bapak Ibu ya. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Acara selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator, kepada Ibu Novika Imrawati. Dipersilakan. Terima kasih, Yolanda. Luar biasa ya Ibu, menginspirasi di mana sebelumnya. Eh, Baik kami sendiri sebagai guru belum pernah menggunakan aplikasi Prezi sendiri dalam membuat yang namanya presentasi untuk kegiatan pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, kita beri aplaus kepada Ibu Yola Liani Iwangga. Untuk teman berbagi selanjutnya yaitu Bapak Gilang Aditya ya. Kami akan membacakan profil dari Bapak Gilang Aditya sendiri. Nama lengkapnya Gilang Aditya, lahir di Kampung Cit pada tanggal 15 Agustus tahun 1999. Beliau bertempat tinggal di Komplek KD Mentok Riau Silip, statusnya single. Dan untuk pendidikan sendiri, pada sekolah dasar ditempuh beliau di SD Negeri 9 Riau Silip, pendidikan menengah pertamanya di SMP Negeri 2 Riau Silip, pendidikan menengah atas di SMA 1 Sungai Liat, dan untuk sarjana S1-nya jurusan PGSD di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Bapak Gilang siap untuk memberikan atau berbagi dengan teman kita di sini pada hari ini? Siap Bu Vika. Ya, alhamdulillah. Kawan Bob adalah Yaya. Cakep. Mainan. Kepada Bapak Gilang Aditya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Luar biasa sekali ya antusias para Bapak Ibu guru hebat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Saya yakin hal ini menunjukkan bahwasannya kesungguhan Bapak Ibu untuk terus dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh moderator, saya Gilang Aditya, pada kesempatan kali ini akan berbagi tentang membuat media interaktif menggunakan Canva. Sebelumnya saya izin untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Ya, baik, sudah muncul. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan panjang lebar, mari kita melakukan pemanasan terlebih dahulu ya, seperti yang dilakukan oleh teman berbagi yang pertama. Bapak Ibu, saya mau tanya, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang media pembelajaran interaktif? Saya beri waktu 1 menit untuk Bapak Ibu bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar atau obrolan. Mari Bapak Ibu silakan tuliskan jawabannya terlebih dahulu. Oh iya, ada Bu Yola menjawab pembelajaran yang melibatkan murid. Oh, terima kasih Bu Yola. Ya, memang pada dasarnya media pembelajaran interaktif itu dikenal sebagai sebuah teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran di mana teknologi tersebut bisa melibatkan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Jadi ketika penggunaannya, peserta didik itu tidak hanya sekedar menjadi objek, tapi menjadi subjek dalam proses pembelajaran. Artinya anak itu dapat aktif ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada beberapa kelebihan yang dimunculkan ketika kita menggunakan media pembelajaran interaktif. Ini adalah beberapa kelebihan yang sudah saya rasakan sendiri manfaatnya, di mana yang pertama memberi kemudahan dalam proses pembelajaran.
ketika kita menggunakan media pembelajaran interaktif, kita bisa menyusun pembelajaran secara terstruktur. Terutama ketika Bapak Ibu hendak melakukan pembelajaran dari rumah, anak bisa mengakses materi tersebut menggunakan smartphone atau menggunakan laptop sesuai dengan perangkat yang mereka miliki. Artinya apa? Kita dimudahkan dalam proses menyajikan pembelajaran dengan cara yang inovatif. Kedua, itu memotivasi. Tidak dapat dipungkiri, peserta didik itu memiliki rasa ingin tahu yang besar sekali, khususnya ketika pembelajaran tersebut kita sajikan menggunakan perangkat elektronik seperti handphone maupun laptop. Ketiga, yaitu adalah mandiri. Peserta didik tidak akan sulit lagi karena materinya sudah disusun secara terstruktur. Dan terakhir, itu berkesan. Nah, Bapak Ibu, pada dasarnya itu ada banyak sekali media pembelajaran interaktif yang maksud saya platform untuk membuatnya di luar sana. Seperti mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah namanya Lektora maupun Storyline. Nah, dari sekian banyak platform tersebut Bapak Ibu, berita baiknya adalah Canva itu menjadi salah satu platform yang dapat kita gunakan. Mengapa saya sebut berita baiknya? Karena Canva, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah Canva for Education, di mana platform Canva ini sudah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia sehingga kita para guru itu dapat menggunakan berbagai fitur yang ada di dalamnya sehingga kita dapat merancang pembelajaran yang sangat menarik. Nah, jadi luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah persiapan ketika kita hendak membuat media pembelajaran interaktif. Yang pertama, itu memiliki akun Belajar ID. Saya rasa semua Bapak Ibu guru hebat di sini sudah memiliki akun tersebut. Yang kedua, menyiapkan materi yang hendak dibuat. Ketiga, membuat flowchart. Nah, untuk flowchart ini tergantung Bapak Ibu, bisa boleh dibuat, boleh tidak. Apabila Bapak Ibu sudah terbiasa membuat media interaktif, sudah paham dengan kerja setiap menunya, maka saya rasa tidak perlu lagi. Tapi apabila Bapak Ibu belum pernah, keberadaan ini sangat membantu. Dan terakhir, itu memiliki perangkat seperti laptop, tablet, ataupun smartphone dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu contoh flowchart yang sudah saya buat. Pertama, itu ada tampilan awal, ya biasa kita masukkan adalah sambutan, ucapan selamat datang, dan sebagainya. Kemudian ada panduan. Nanti ketika kita akses panduan bisa menuju ke menu utama, dan di menu utama kita dapat menemukan identitas, menu materi, menu latihan, maupun menu refleksi. Sebelumnya Bapak Ibu, saya sudah membagikan sebuah link untuk simulasi atau gambaran kepada Bapak Ibu terkait bagaimana media pembelajaran interaktif ini bekerja. Mungkin bisa dibantu oleh operator untuk segera mengirimkan linknya ke grup atau di ruang obrolan. Baik Bapak Ibu, di ruang obrolan sudah dikirimkan link yang bisa Bapak Ibu akses untuk sebelum membuat, untuk mencoba terlebih dahulu. Mungkin bisa saya tampilkan juga di layar ini. Nah, ini yang saya sebut tadi itu adalah tampilan awal, di mana ketika diklik itu akan muncul petunjuk penggunaan, dan ketika kita klik lanjut di bawah ini akan muncul menu yang berisikan identitas materi, latihan, dan refleksi. Nah, ini menunjukkan yang seperti saya sampaikan tadi bahwa media ini sangat terstruktur sekali ya Bapak Ibu, bisa membantu kita dalam menyajikan pembelajaran kepada peserta didik. Identitas materi bisa kita klik. Nah, ini berisikan identitas materi, Bapak Ibu bisa menambahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bisa kembali, kita akses materi. Nah, ini bisa untuk materi, Bapak Ibu bisa menyajikan secara teks maupun video seperti yang saya tampilkan di layar. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memberikan latihan ketika dijawab. Nah, muncul seperti ini apabila anak menjawab dengan benar. Kemudian
ada latihan dan refleksi. Nah, menariknya Bapak Ibu, platform Canva ini bisa dikombinasikan dengan beberapa platform seperti Quizizz misalnya. Misalnya Bapak Ibu ketika sudah menyajikan pembelajaran, Bapak Ibu ingin mengetahui sejauh mana kemampuan anak dalam memahami materi. Nah, fungsi Quizizz ini tersendiri Bapak Ibu ketika diakses, anak-anak bisa menjawab latihan, kemudian nilainya bisa kita ketahui. Nah, kemudian selain terintegrasi dengan Quizizz, Canva ini juga bisa kita integrasikan dengan Google Form, Bapak Ibu. Khususnya untuk di bidang refleksi, anak-anak memasukkan namanya di sini. Anak-anak juga kita juga bisa mengetahui ya, Bapak Ibu. Saya rasa refleksi ini sangat penting untuk memperoleh feedback dari peserta didik. Nah, itu adalah simulasi yang bisa saya sampaikan. Sekarang Bapak Ibu apakah sudah siap untuk mencoba membuatnya sendiri? Kita mulai ya Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu bisa pergi ke Canva. Bisa diketik saja Canva di kolom pencarian internet, bisa di Google dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk masuk. Dan jangan lupa Bapak Ibu ketika masuk gunakan akun Belajar ID. Karena seperti yang saya sampaikan banyak sekali kelebihan berupa kita bisa menikmati berbagai fitur di dalamnya. Kemudian pilih presentasi. Nah, jika sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai template yang sudah disediakan oleh Canva. Untuk template sendiri saya sarankan untuk Bapak Ibu menggunakan template yang sesuai dengan materinya. Misalnya Bapak Ibu sedang mengajar IPAS, materi ekosistem, maka coba cari ekosistem di sini ya, ini sudah tersedia. Nah, akan muncul seperti ini. Tapi karena saya mencoba untuk matematika, coba saya cari matematika. Nah, pilih salah satu template yang ingin Bapak Ibu gunakan. Misalnya kita gunakan yang atas ini saja dulu. Kita tambahkan. Nah, tulisan ini Bapak Ibu bisa kita rubah menjadi kata selamat datang dan sebagainya. Nah, ini bisa Bapak Ibu ubah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya. Nah, kedua, coba kita buka flowchart-nya tadi. Nah, kita lihat flowchart ini menunjukkan ketika tampilan awal diakses itu bisa menuju halaman panduan. Kita kembali lagi, kita buka di slide keduanya. Kita buka desain, kita tambahkan. Ini untuk halaman panduan. Di sini kita pindahkan ke tengah. Panduan ini sangat penting sekali Bapak Ibu karena untuk memudahkan peserta didik untuk mengetahui fungsi dari setiap fitur. Misalnya seperti tombol. Nah, untuk tombol sendiri Bapak Ibu bisa menuju desain. Kemudian mohon maaf maksud saya pilih. Kemudian cari tombol next. Nah, ada banyak sekali tombol di sini. Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Coba saya pilih yang ini. Nah. Kemudian kita tambah tulisan, bisa diambil dari teks. Nah, kita kasih panduan misalnya tombol next berfungsi untuk menuju halaman selanjutnya. Dari siapa? Untuk ukuran tulisannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bapak Ibu.
Nah, ini juga warnanya bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita ingin warna yang lebih cerah, ini misalnya warna kuning ya, kita coba. Kita pilih, nah seperti ini. Kemudian kalau ada tombol next, harusnya ada tombol untuk kembali. Ini bisa kita putar saja. Nah, ini kita copy dari atas, kita isi tombol back untuk menuju halaman sebelumnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, atau Bapak Ibu bisa menambahkan seperti tombol home. Nah, seperti ini misalnya ukurannya kita sesuaikan dengan tombol yang ada di atasnya. Kemudian kita kopikan dari atas Bapak Ibu. Nah, khusus untuk tombol home itu berfungsi untuk menuju halaman utama. Menuju atau menu utama. Nah, agar tidak membuat kita bingung Bapak Ibu, kita bisa mengganti nama setiap slide-nya untuk memudahkan kita. Ini kita kasih awal saja atau halaman awal. Slide kedua kita beri isi panduan. Sekarang Bapak Ibu, agar slide pertama ini bisa diakses menuju panduan, kita membutuhkan tombol lagi. Misalnya bisa diganti dengan tombol start misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan selera atau keinginan Bapak Ibu. Misalnya saya pilih yang ini. Kita letakkan di bawah. Nah, sekarang ini yang menarik Bapak Ibu, bagaimana proses kita menautkan atau mengakses agar peserta didik ketika membuka halaman awal ini bisa menuju panduan. Itu pertama diklik kanan, kemudian klik kiri, buka link di sini, klik link yang ada di sini, kemudian kita arahkan ke panduan atau slide kedua, kita klik, kemudian selesai. Kita coba Bapak Ibu. Ya, ini berfungsi menuju panduan. Kita tambahkan lagi untuk slide ketiga. Ini kita kasih nama menu utama. Nah, untuk gambar ini bisa dibesar kecilkan Bapak Ibu ya. Nah, selain kita bisa menggunakan tombol kita cari tadi, kita juga bisa membuat tombol itu secara manual. Misalnya menggunakan shape di sini, kita klik. Nah, kita buat aja seringkas saja Bapak Ibu ya. Kita ini adalah buat materi. Untuk tulisannya kita besarkan. Kita kasih warna putih ya Bapak Ibu tulisannya. Nah, kemudian kita copy aja, kemudian kita paste di sini. Menu kedua kita buat latihan. Untuk menu utama sendiri itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat yang saya tampilkan tadi, yaitu memiliki identitas dan sebagainya. Ini refleksi. Kita ganti dulu slide ini namanya menjadi menu utama. Jika sudah Bapak Ibu bisa menambahkan slide lagi untuk materinya. Kita menuju desain lagi, kemudian pilih salah satu template yang Bapak Ibu inginkan, misalnya ini. Anggaplah simbol pembelahan ini adalah materi yang akan saya gunakan
untuk saya ajarkan kepada peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu bisa edit terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Kemudian seperti sebelumnya, agar anak ketika mengklik materi bisa langsung masuk ke slide materi ini, kita menuju menu utama, klik tombol materi, kemudian klik kanan, klik link, kemudian kita pilih menu materi, kemudian selesai. Kita coba Bapak Ibu, Anda bekerja, diklik, ya sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Jangan lupa Bapak Ibu rubah namanya menjadi misalnya materi 1. Nah, Bapak Ibu, Canva ini memiliki beberapa kelebihan ketika kita hendak merancang menjadi media pembelajaran interaktif. Dia tidak hanya sekedar bisa menyajikan secara teks saja, tapi juga video. Nah, cara videonya gimana? Kita bisa mengambil materi atau penjelasan yang ada di YouTube misalnya. Kita tambah slide, kita hapus saja ini karena tidak kita butuhkan. Nah, muncul pertanyaan bagaimana caranya memasukkan video ke dalam rancangan media pembelajaran interaktif kita. Bapak Ibu bisa menuju YouTube terlebih dahulu, kemudian cari video yang diinginkan untuk disampaikan kepada peserta didik, misalnya cara penjumlahan bersusun. Nah, di sini banyak sekali. Anggaplah saya ingin menggunakan video yang ada di YouTube ini untuk saya masukkan ke dalam Canva. Misalnya ada pertanyaan, bisa tidak saya tidak menggunakan media orang lain atau video orang lain, video sendiri? Sangat bisa sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal merekam penjelasan Bapak Ibu, kemudian videonya boleh diedit sesuai dengan kebutuhan, kemudian diupload di YouTube pribadi atau YouTube sekolah. Kemudian nanti cara memasukkannya itu adalah klik video yang Bapak Ibu kehendaki. Mohon maaf. Nah, jika sudah, klik tombol kirim yang di bawah ini. Nah, kemudian copy di sini. Jika sudah, kita kembali ke platform tadi. Nah, di sini cara memasukkannya Bapak Ibu perlu mengklik aplikasi, fitur aplikasi yang ada di bawah ini. Jika sudah, tulis embed pada pencarian. Embed. Nah, sudah muncul, pilih yang tulisannya embed ini Bapak Ibu, diklik. Kemudian kita pastekan di sini link yang sudah kita copy tadi. Seperti ini, kemudian add to design. Nah, sudah muncul seperti ini. Wow, luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian untuk ragam fitur yang ada di Canva ini. Nah, ini materi 1, ini materi 2. Kita rubah menjadi materi 2. Nah, seperti yang dijelasin tadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah berhasil mengakses link ini, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke materi kedua. Caranya kita perlu menambahkan fitur atau tombol yang dibutuhkan. Nah, ini bisa kita copy saja Bapak Ibu. Kita letakkan di bawah. Untuk posisi bebas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa meletakkan di atas pojok kanan atas atau bagian pojok kiri bawah juga boleh, sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Nah, ini kita tautkan agar bisa mengakses link kedua. Kita klik kanan, klik link, kemudian pilih materi 2. Kita coba. Nah, ketika anak sudah selesai membaca materi ini, bisa klik, ya, ini sudah langsung muncul pada menu video. Videonya bisa langsung diputar ya Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti ini.
Nah, anggaplah anak sudah selesai menonton video. Anak ini kan pasti bingung, tidak ada tombol. Kemana lagi anak ini harus pergi. Bapak Ibu bisa punya opsi misalnya kembali ke menu utama atau Bapak Ibu bisa menambahkan latihan kepada anak-anak. Misalnya untuk menguji pemahaman anak, Bapak Ibu bisa menambahkan soal atau latihan pertama lah bisa dikatakan seperti itu. Caranya, tambahkan halaman, kemudian kembali lagi ke desain, kemudian pilih salah satu template yang dibutuhkan. Nah, ini kita rubah judulnya Bapak Ibu menjadi latihan. Misalnya kita hapus saja beberapa elemen yang tidak dibutuhkan. Ya, kita ambil yang ini saja misalnya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan latihan soal sesuai jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya membuat soal tentukan hasil dari 15 ditambah 5 misalnya. Nah, begini saja. Hasil dari 15 tambah 5 adalah, nah ini untuk ukuran tulisan bisa kita atur di atas ini Bapak Ibu. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kita buat jawaban pilihannya. Kita bisa menuju elemen, kemudian kita klik shape yang berbentuk bulat seperti ini. Nah, ini kita bisa buat A sebagai pilihan ganda ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita pilih B. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan jawaban ini. Saya ambil teks dari atas saja biar tulisannya kelihatan. Misalnya hasilnya 20. Nah, atau di sini misalnya 25. Kita tahu jawaban 15 ditambah 5 adalah 20. Nah, ketika anak mengklik tombol A, kita beri respon positif seperti ucapan selamat dan sebagainya. Caranya kita tambahkan slide kemudian, terus Bapak Ibu bisa masuk ke elemen, kemudian coba cari GIF yang menunjukkan atau gambar yang menunjukkan memberi ucapan selamat dan sebagainya. Nah, kita bisa pakai ini misalnya. Tidak, aku sebenarnya lu mak adanya lo kumat. Kita copy, kita buat kanan dan kiri, kemudian kita cari lagi elemen pendukung lainnya, misalnya apa ya, misalnya Disuruh pegawai tapi kita cari gambar anak juara contohnya misalnya. Nah, seperti ini kita klik saja. Ini bisa ditambahkan di sini misalnya tulisan di atasnya selamat kamu benar. Nah, boleh seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika anak berhasil menjawab, maka akan menuju halaman seperti ini. Cara menawarkannya sama seperti tadi Bapak Ibu, diklik kemudian pilih link, masuk ke halaman yang dituju. Kita coba ya Bapak Ibu. Nah, ini misalnya kita klik, ya sudah berhasil. Nah, jangan lupa ini juga kita tambahkan tombol. Jadi ketika anak masuk ke materi pertama, bisa klik masuk ke materi kedua, kemudian latihan dengan cara klik, kita copy saja. Nah, seperti ini. Jangan lupa Bapak Ibu dirubah nama halamannya seperti latihan. Dan ini kita kasih namanya respon benar. Seperti itu Bapak Ibu.
Nah, ini juga Bapak Ibu bisa buat respon salah juga ya Bapak Ibu. Misalnya Anda coba belajar lagi dan dengan cara yang sama. Kemudian kita kembali ke menu utama. Nah, tadi kita sudah merancang materi, kemudian kita bisa membuat menu latihan Bapak Ibu. Menu latihan ini yang saya gunakan itu adalah menggunakan quizzes, di mana caranya juga sama untuk mengintegrasikannya, yaitu dengan cara pilih ke desain, pilih salah satu desain yang dikehendaki, kemudian bisa kita hapus beberapa elemen yang tidak dibutuhkan, kemudian kita buka tab baru, ketik quizzes seperti ini. Nah, jika sudah, Bapak Ibu bisa menuju perpustakaan. Oh iya, Bapak Ibu bisa mengakses quizzes ini juga menggunakan email ID belajar. Tentu pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara membuat kuisnya karena kita keterbatasan waktu. Tapi saya ajarkan saja bagaimana cara mengintegrasikannya. Untuk materi quizzes lebih lanjut, Bapak Ibu pahami lewat media sosial YouTube. Nah, sudah banyak sekali Bapak Ibu. Kita klik. Nah, ini soal yang sudah saya buat sebelumnya. Ini bisa kita integrasikan dengan cara mengklik 3 tombol ini, kemudian klik web embed. Nah, kita salin yang ini Bapak Ibu. Jika sudah, kembali lagi ke rancangan media pembelajaran interaktifnya, pilih aplikasi, pilih menu yang ini Bapak Ibu, seperti sama tadi, kemudian kita pastikan di sini. Nah, sudah muncul di sini. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi ketika bagaimana untuk mengukur kemampuan anak apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan setelah menggunakan media interaktif ini. Maaf Pak, yang barusan bisa diulang lagi untuk masukkan embednya? Bagaimana Bu? Ya, yang tadi masukkan embednya ke Canva dari Quizzes. Oh iya. Pertama, buka Quizzesnya. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah selesai. Nah, pastikan Ibu sudah memiliki ini dulu ya Bu, kuis yang sudah dibuat di Quizzes. Nah, cara mengintegrasikannya, klik 3 titik yang ada di sini, kemudian klik web embed yang di sini. Sudah, kemudian salin. Nah, ketika sudah, kembali lagi ke rancangan Quizzesnya. Mohon maaf menurut saya rancangan Canva-nya, kemudian masukkan ke aplikasi, ini biar saya ulang, ke fitur aplikasi yang ini, klik saja. Nah, cari di pencarian itu embed Ibu. Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Pilih yang ini, kemudian bisa dipastekan di sini atau Ctrl V. Kemudian klik add to design. Saya contohkan ini, saya hapus dulu. Ini saya Ctrl V di sini, saya tambahkan add to design. Nah, sudah muncul seperti ini. Untuk ukurannya bisa Bapak Ibu atur ya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Nah, sekarang mari kita integrasikan ya Bapak Ibu. Ini jangan lupa kita ubah namanya misalnya kuis. Cara mengintegrasikan latihan seperti tadi, klik kanan, kemudian pilih link, kita pilih kuis. Kemudian selesai. Kita coba. Latihannya kita klik. Ya, sudah muncul. Nah, jangan lupa Bapak Ibu setiap kali di akhir sub menu untuk ditambahkan tombol home-nya bisa diambil atau bisa di-copy dari halaman panduan. Ctrl C saja Ibu, copy, kemudian tambahkan di bawahnya ini boleh. Nah, jangan lupa juga ketika sudah ditambahkan, ditautkan dengan cara klik kanan, link, pilih, kemudian selesai. Nah, ketika anak selesai menekan quiz di Quizzes, kemudian anak klik home,
Maaf, ini sepertinya ketumpuk. Yang saja di sisi kanannya, Bu. Nah, ini kita coba lagi. Ketika sudah selesai mengerjakan latihan di Quizzes, ini bisa di-scroll, anak bisa kembali ke menu utama, ya seperti ini. Dan tak lupa Bapak Ibu, terakhir, untuk menu refleksi, kita bisa mengintegrasikan Google Form untuk memperoleh feedback dari peserta didik setelah menggunakan platform yang kita buat. Kita tambah page di sini, kita pilih desain yang diinginkan, atau tidak perlu juga tidak apa-apa, kita membuka email. Nah, yang dimaksud bisa email saya belajar ID yang diberikan oleh fasilitas oleh pemerintah. Kemudian kita pilih Drive. Nah, jika sudah, klik New, kemudian pilih Google Form. Nah, Bapak Ibu bisa menentukan judul yang diinginkan, misalnya refleksi pembelajaran. Saya rasa untuk email sendiri tidak perlu saya jelaskan, saya yakin Bapak Ibu semua sudah terbiasa menggunakan email ini. Untuk pertanyaan disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu, misalnya ini bisa kita cek nama untuk pilihannya jawaban pendek, kemudian kita tambahkan soal, kita tambahkan lagi misalnya apakah kamu memiliki kesulitan ini jawabannya bisa beraneka ragam ya Bapak Ibu, bisa pilihan ganda, misalnya kita pilih jawabannya iya, kemudian kita tambahkan tidak. Nah, nanti peserta didik bisa memilih. Bapak Ibu juga bisa menambahkan misalnya kelas dan sebagainya. Ini kita buat 3 saja. Pertanyaan ketiga kita kasih misalnya perasaannya, misalnya bagaimana perasaan kamu setelah materi ini menggunakan media interaktif. Nah, ini bisa kita buat paragraf, bisa jawaban pendek, sesuaikan dengan keinginan masing-masing. Untuk banyaknya bisa Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian untuk cara mengintegrasikannya, kita klik send di sini atau kirim, kita klik. Kemudian kita pilih yang tulisannya ada embed di sini. Kemudian kita copy. Sudah, masukkan lagi ke media interaktifnya, pilih aplikasi, klik embed di sini, kita pastekan. Nah, khusus untuk Google Form ini punya perlakuan khusus Bapak Ibu. Kalau platform sebelumnya seperti Quizzes, YouTube itu bisa langsung kita buat. Kita langsung enter di sini. Tapi untuk Google Form kita harus menghapus beberapa tulisan di depannya, yaitu tanda petik sebelum tulisan HTTPS ini. Kita blok aja, kemudian kita hapus. Nah, baru kita bisa masukkan ke dalam Canva. Ya, saya ulangi, coba ini seperti ini ada. Kita coba sekali lagi. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu, saya ada yang lupa. Sebelum Bapak Ibu mengirim, pastikan ubah settingannya terlebih dahulu. Pergi ke settingan, kemudian untuk respon. Nah, khusus yang ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ini di-off-kan terlebih dahulu. Ketika sudah, baru kirimkan, masuk ke pilihan embed, kemudian copy, kita masukkan lagi.
Ini kita hapus, kita pastikan di sini. Kemudian jangan lupa untuk menghapus beberapa tulisan, menyisakan tulisan HTTPS dan seterusnya seperti ini. Klik Add to Design. Coba kita coba sekali lagi Bapak Ibu. Ya, sudah muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi adapun tampilannya, ya sebelum kita coba, kita tambahkan menu, kita tautan terlebih dahulu, refleksi, kita klik kanan, link, kita ke slide terakhir. Ini selesai. Nah, ketika ini jangan lupa untuk menambahkan di panduan, klik Ctrl C. Seperti ini Bapak Ibu. Ini jangan lupa juga untuk ditautkan untuk menuju menu utama. Nah, sudah Bapak Ibu, mudah sekali kan? Ini kita sudah selesai. Ini adapun tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini nanti peserta didik bisa mengisikan namanya, kemudian dia memilih salah satu jawaban, apakah dia mengalami kesulitan, dan bagaimana perasaannya setelah menggunakan media pembelajaran interaktif. Jika sudah, anak-anak mensubmit, kemudian kembali dengan klik tombol home. Nah, akan kembali seperti ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa Bapak Ibu sampaikan. Apabila ada yang perlu ditanyakan, waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Gilang atas pemaparannya. Baiklah Bapak Ibu, kita berikan aplaus kepada Bapak Gilang karena telah memberikan atau berbagi materi mengenai pemanfaatan media Canva kepada kita. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada sesi selanjutnya yaitu mengenai diskusi dan tanya jawab kepada teman berbagi kita. Namun sebelum itu kami ingin memberitahukan aturan ketika menyampaikan pertanyaannya. Jika Bapak Ibu ingin bertanya kepada teman berbagi kita, silakan tekan tombol raise hand-nya atau Bapak Ibu boleh mengetik pertanyaan yang akan diajukan kepada teman berbagi pada kolom chat. Jangan lupa ya Bapak Ibu, pertanyaannya diajukan kepada siapa. Untuk sesi pertama, saya buka dengan pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan atau di kolom chatnya. Oke. Pertanyaan pertama dari Bapak Ahmad Suryadi ya. Pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Gilang. Pertanyaannya, Bapak Gilang, apakah kuis dari WordWall bisa dimasukkan ke Canva? Bapak Gilang, silakan dijawab pertanyaan dari Bapak Ahmad Suryadi. Ya, terima kasih Pak Ahmad Suryadi yang sudah bertanya. Sebenarnya Bapak Ibu, saya kurang tahu kalau WordWall itu apakah bisa diintegrasikan ke dalam Canva. Karena sejauh ini saya baru mengulik hanya sekedar yang baru, maksud saya yang pernah saya gunakan itu sejauh ini hanya Quizzes, karena saya anggap lebih cocok untuk pembelajaran misalnya jarak jauh atau pembelajaran di rumah. Seperti itu. Tapi misalnya WordWall ini memang memiliki fitur seperti berbagi tadi, seperti yang dimiliki YouTube, seperti yang dimiliki
Wizis, mungkin itu bisa Bapak. Tinggal cari saja sekiranya apakah Word Wall itu punya menu embed. Nah, jika ada, itu maka itu bisa dibagikan atau diintegrasikan ke dalam Canva seperti itu. Karena saya juga sebelumnya sudah mengulik Word Wall, itu memang saya belum menemukan fitur tersebut. Nah, tapi jika teman-teman yang di sini menemukan atau ternyata bisa, nah mungkin bisa berbagi pada kesempatan kali ini. Jadi kurang lebih seperti itu Bu Vika. Baik, terima kasih Pak Gilang. Pertanyaan selanjutnya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada teman berbagi kita, boleh kepada Ibu Yola. Yuk. Assalamualaikum Pak Gilang. Izin bertanya. Agak keras Bu suaranya Ya. Bu. Assalamualaikum Pak Gilang, izin bertanya. Maaf Bu, sebutkan nama dan tempat Ya, tugasnya ya. saya Dian Kamalia dari SDN Kamal 05 Jakarta Barat. Halo, apa sudah kedengaran Ibu? Kurang Bu. Sudah nih. Oke. Ya Halo? Bu. Ya, Ya, sudah jelas? sudah. Izin bertanya Pak Gilang, selanjutnya setelah Canva ini kan udah jadi Canva ya, tinggal dikirim ke siswa. Nah, untuk selanjutnya gimana Pak? Membagikannya kan kalau biasa saya gunakan bagikan ya karena untuk file aja dalam bentuk kertas gitu. Nah, untuk dalam bentuk bisa digunakan menggunakan handphone gimana ke siswanya gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Dian atas pertanyaannya. Untuk Bapak Gilang ya. Bapak Gilang, silakan dijawab pertanyaan dari Ibu Dian Kamalia. Oh ya, terima kasih banyak Ibu Dian sudah mengingatkan saya. Maaf sebelumnya saya lupa untuk mengajarkan bagaimana atau menyampaikan cara untuk membagikannya kepada peserta didik. Jadi ketika dirasa rancangan media pembelajarannya sudah selesai dirancang, pilih menu kirim sini atau share di sini, klik, kemudian bisa pilih eh, link untuk dilihat secara publik. Ini tombolnya bisa diklik. Oh ya, maaf sebelumnya saya bagikan layar terlebih dahulu. Nah, ini Bu, ketika sudah selesai melakukan merancangkan medianya, kita share ke peserta didik. Bisa klik share yang ada di sini, kemudian pilih public view link. Nah, ini bisa diakses untuk publik, kemudian kita klik. Nah, kemudian kita buat linknya di sini, kemudian kita copy. Nah, link ini yang sudah kita copy ini itu bisa kita bagikan misalnya lewat grup WA ataupun untuk pesan lainnya Bapak Ibu. Jadi untuk mengirimkannya cukup mudah sekali. Saya ulangi, cukup klik share atau kirim, buka public view link, kemudian bisa di-copy di sini, kemudian dikirimkan ke grup WA-nya masing-masing. Jadi seperti itu Ibu untuk mengirimkannya. Ya, saya terima kasih sekali ya Ibu sudah diingatkan karena saya lupa mengajar berbagi bagaimana cara mengirimkannya. Terima kasih Ibu Dian. Baiklah, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Dipersilahkan. Terima kasih, Pak. Bagaimana Bu Dian mengenai jawaban dari Bapak Gilang? Apakah sudah jelas atau belum? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Maaf, Bu, untuk link absen apa sudah ada ya? Nanti Bu dikirim 15 menit sebelum penutupan. Oh, baik. Terima kasih. Iya Bu. Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Untuk rekaman videonya apakah ada, Bu?
rekaman videonya? Oh, ada Pak, ada Bu. Ya, bisa dilihat di mana nanti? Nanti akan dikirim di grup WA yang di-share oleh tim kami, Bu. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Ya, baik Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bertanya mungkin kepada Ibu Yola? Atau masih ada yang penasaran? Canva kan sudah pernah atau sudah sering kita dengarkan, namun Prezi ini kan masih begitu awam bagi kita. Kalau kira-kira masih penasaran, dipersilakan untuk tanya Bapak Ibu. Ayo, komen. Ini sudah ada link WhatsApp-nya ya, Bu? Iya Bu, di Oh iya. kolom chat ada link WhatsApp-nya. Nanti di situ akan di-share mengenai kegiatan kita hari ini, link Google Drive-nya. Ya. Sampai dengan penerbitan Tematin dulu. sertifikat. Jika tidak ada lagi yang bertanya, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu penguatan dari teman berbagi kita. Untuk penguatan teman berbagi kita kali ini, kami persilakan untuk Bapak Gilang Aditya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Moderator. Terakhir dari saya, sebagai bentuk penguatan Bapak Ibu bahwasannya setiap zaman pastilah memiliki tantangan tersendiri. Maka dari itu tidak heran seiring berkembangnya waktu juga akan melahirkan kompetensi yang dibutuhkan agar kita bisa beradaptasi sesuai dengan tuntutan zaman tersebut. Nah, salah satu cara kita agar bisa beradaptasi mau tidak mau adalah dengan cara terus belajar, yaitu misalnya mempelajari berbagai hal, khususnya ketika menyajikan pembelajaran menggunakan teknologi dan berbagai platform lainnya. Besar harapan saya dengan apa yang saya sampaikan hari ini bersama dengan teman berbagi yang pertama, itu dapat membantu Bapak Ibu guru atau menambah referensi tentang bagaimana caranya menyajikan pembelajaran menggunakan berbagai platform seperti Canva, Prezi, dan sebagainya. Canva dan Prezi. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, perlulah kita terus mengupgrade diri agar kita sebagai guru itu bisa mempersiapkan peserta didik kita, bisa membantu atau meningkatkan kualitas pendidikan kita atau pembelajaran yang kita lakukan itu dengan cara yang inovatif. Salah satunya dengan memberdayakan teknologi. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, super sekali ya Bapak Gilang atas penguatan dari kegiatan pada hari ini. Selanjutnya yaitu penguatan dari Bapak Haryadi MPD selaku keynote speaker kita pada hari ini mengenai kegiatan yang telah kita laksanakan. Bapak Haryadi, Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya, setelah kita sama-sama dengarkan
paparan dari dua narasumber dari SD N6 Rio Silip ya, tentang Canva dan apa tadi free satunya tadi ya. Ya. Bapak Ibu, tindak lanjutnya bisa Bapak Ibu lakukan bahwa memang guru harus inovasi ya. Nah, inovasi itu sebagai gambaran meskipun kecil maka tercatat sebagai inovasi. Nah, kalau dalam salah satu merek motor misalnya Yamaha atau Honda, maka dia biasanya menyebutkan inovasi tiada henti. Ya, inovasi tiada henti. Nah, inovasi ini meskipun kecil, dia kalau seandainya berkesinambungan dilakukan oleh semua guru, maka upgrade dari yang telah kita lakukan itu akan terjadi dan akan signifikan. Nah, misal contoh kalau di kendaraan bermotor, upgrade misalnya motornya spionnya berbentuk bulat. Nah, bisa di-upgrade misalnya berbentuk lebih lonjong dan lebih mudah digerakkan. Nah, misalnya yang selama ini mudah seret untuk mengaturnya, sehingga dibuat misalnya bentuknya lebih licin di tempat mengatur ke kiri ke kanan, nah maka itu juga disebut inovasi. Nah, tuh. Begitu juga dengan media pembelajaran, ya. Media pembelajaran misalnya tentang Canva tadi. Nah, bisa misalkan Canva-nya bentuknya gambar-gambar bisa lebih berbentuk kartun. Nah, itu juga termasuk inovasi, ya. Jadi Bapak Ibu semua yakinlah dan jangan merasa ragu, misalnya takut ataupun malu kalau seandainya inovasi kita terlalu sepele dianggap. Nah, karena sesuatu perubahan itu lebih dimulai sebenarnya dari hal yang kecil-kecil. Perubahannya dari yang kecil-kecil. Nah, ini. Jadi harapannya ke depannya Bapak Ibu tetap lanjut untuk berbagi. Nah, ini kan sehingga berbagi Bapak Ibu semua pasti ada manfaatnya meskipun kecil. Kemudian juga berbagi praktik baik ini bisa lebih diperluas lagi, ya. Meskipun bukan media pembelajaran, tapi sikap, kemudian bagaimana bertingkah laku, kemudian bagaimana mengambil tindakan terhadap anak siswa kita, serta didik kita. Nah, itu bisa dilakukan. Karena namanya inspirasi itu bisa datang dari mana saja. Nah, termasuk kita dalam menyikapi anak didik kita atau siswa kita yang ogah-ogahan. Nah, itu kan macam mendisiplinkan siswa. Nah, itu kan rentan sekali. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu punya pengalaman dalam melakukan hal-hal yang kecil, bisa dilakukan. Namanya juga berbagi. Meskipun tidak bisa 100% dilakukan, ya. Tetap harus ada inovasinya atau ada tambahan-tambahan dan lihat situasi kondisi. Tapi tidak masalah untuk sekedar membagikan pengalaman. Dan media-media yang lain ini banyak ya di PMM itu bisa kita lihat contoh-contoh baik perangkat pembelajaran, kemudian media-media,
kemudian praktik pembelajaran yang lainnya itu bisa kita lakukan. Saya mengapresiasi sekali ya kepada Bapak Ibu narasumber sehingga kedepannya diharapkan semuanya bisa berbagi. Demikian dari saya selaku pengawas satuan dan juga dalam hal ini sebagai narasumber atau speaker ya, keynote speaker. Saya mengapresiasi sekali jika kedepannya mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini tetap berlanjut dan selalu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dari saya. Selamat berjuang dan selamat berinovasi dan mengekspor kompetensi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas arahan-arahan yang telah diberikan yang dapat berguna bagi kami dalam melaksanakan tugas-tugas pengajaran di satuan pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, kita berikan aplaus kepada Bapak Haryadi yang telah memberikan penguatan kepada kita hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan ya Bapak, semoga Bapak selalu mendapatkan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kami informasikan di sini bahwa link refleksi dan evaluasi sudah ada di kolom chat ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin absen untuk hari ini silahkan diklik dan absen akan ditutup pada jam 12 malam nanti, tepatnya pada tanggal 8 November 2024. Berikut juga kami sampaikan untuk link sertifikat akan dibagikan oleh admin kami di WA Group pada hari Senin tanggal 11 November di WA Group yang telah Bapak Ibu join ya. Semoga Bapak Ibu semua dapat bersabar dalam menanti sertifikatnya. Baiklah Bapak Ibu, kita berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup, baiknya kita abadikan momen ini. Saya minta untuk menyalakan kameranya. Kamera Peri. Siap. Baiklah Bapak Ibu, kita akan ambil foto bersama ya. Nanti tim kami yang akan merekam foto kebersamaan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita siap-siap ya. 1, 2, 3. Hah? Oke, yang kedua ya sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan telah mengikuti webinar Komunitas Belajar UPTD SD Negeri 6 Riau Silip. Kami atas seluruh tim yang berada pada UPTD SD Negeri 6 Riau Silip mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua atas partisipasinya dalam kegiatan webinar pada hari ini. Jika selama kegiatan webinar kami banyak kekurangan yang mungkin bisa menyakiti hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Saya tutup acara ini dengan pantun. Ada tamu berjumlah 8. Tamu datang disuguhi nastar. Pantun ini jadi tanda penutupan. Terima kasih banyak peserta webinar. Bapak Ibu, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kepada aktivitas Bapak Ibu dan selamat beristirahat. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Tinggalkan ruang Zoom-nya ya. Iya. Ya.